Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda ya. Dalam Bali Pos Talk kali ini saya akan mewawancarai Ketua Umum PHD Pusat Bapak Wisnu Bawodunai berkaitan dengan kegiatan seminar yang diadakan di Denpasar ya. Topiknya tentang moderasi beragama, tapi tidak hanya tentang seminar saja, mungkin kegiatan atau perkembangan dari PHD terakhir seperti apa. Kita akan mewawancarai Bapak Ketua PHD Pusat Bapak Wisnu Bawodunai. Kita sahabat dulu. Om Swastiastu. Baik, sehat nggih. Pak Ketua Umum, kalau kita bicara tentang kegiatan hari ini tentang moderasi beragama ya. Moderasi beragama. Tema ini diangkat. Inilah jadi program dari pemerintah, dari Kemenag dan kita semua dengan kebinekaan di bangsa kita ini, tentu dengan 6 agama yang ada, kita membutuhkan untuk saling bertoleransi, ya, saling menghormati, saling menghargai, ya, satu dengan yang lain sebagai anak bangsa, ya. Karena ini memang tema yang sedang sangat strategis untuk dibahas ya. Betul. Berkaitan konstelasi kondisi Indonesia hari ini seperti apa Pak Ketua? Sehingga moderasi ini menjadi sangat penting untuk diangkat. Kita sangat bersyukur, baru saja G20, DR20 selesai di Bali, kita Tenggara berjalan dengan aman, lancar. Itu yang apresiasi ya kegiatan Ring Bali dengan semeton semua yang terlibat gitu. Terima kasih. Kemudian kita lihat bahwa kemarin dalam rangka religion interfaith juga datang seluruh ya tokoh-tokoh agama di sini, bahwa kebinekaan ini yang paling utama yang harus kita jaga. Kita harus saling menghormati bahwa hidup di dunia ini orang kan ingin pertama aman, ya, dan damai, sejahtera dan bahagia. Kebahagiaan tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa dibeli. Nah, oleh sebab itu kita rentan kata kunci adalah tatomasi, ya. Ya, kita hidup di muka bumi di bawah langit ini tentu sama, umat manusia yang saling menghargai satu sama lain. Kedua, kalau kita ke dalam, ya, kita selaku warga negara Indonesia tentu dasar negaranya adalah Pancasila, ya. Selaku umat Hindu, kita dasarnya Pancasrada. Nah, inilah yang kita ingin agar pemahaman masing-masing warga negara untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya, apapun keyakinan, apapun kepercayaannya, kita saling menghormati sebagai anak bangsa. Nah, maka nilai-nilai Pancasila ini kita aplikasikan, ya. Nah, di internal kita Hindu, kita punya Pancasrada, kita punya Trihita Karana, kita punya Trikaya Parisuda. Kita ingin membangun sumber daya manusia Hindu kita, ya. Nomor satu, secara fisik, ya, yang sering sampaikan itu mens sana in corpore sano. Badannya sehat, jiwanya tidak sakit jiwa, spiritualnya bagus, ya. Bagus, ya. Kemudian yang kedua apa? Kemudian maneuvering, ya, dia bisa bergerak, lincah, ya, sehat, ya kan. Bisa jalan, lari, lompat, kemana saja. Kemana dia nyegar gunung, dia ke gunung bisa, ke laut bisa, jadi badan sehat. Yang berikutnya tentu sabdanya, ya. Nah, maka ini yang paling penting untuk kita jaga. Jangan pernah kita menipu, jangan pernah kita berkata kasar, jangan pernah kita tidak berkata yang benar. Maka Tiang selaku Ketua Persatuan Dharma Indonesia, maka basic dasarnya adalah dharma, ya, kebenaran. Nah, maka karakter anak bangsa yang paling utama, paling mendasar adalah jujur dan disiplin. Ini yang kita dorong sehingga betul-betul kita sesuai dengan 3 kerangka agama Hindu tentang tatua, ya, etika, susila, upacara, acara dan seterusnya. Nah, maka kita harus mampu juga beradaptasi, ya. Sekali mungkin kalau kita lihat di setiap lingkungan kita di BUMN terutama ada tulisan akhlak, mutu-mutu kan, betul, amanah, apa sih tugas tanggung jawab kita, masing-masing sesuai dengan kompetensi kita. Maka kayaknya kompetensi, ya. Nah, maka kita dorong sumber daya manusia kita tentang pertama dia sehat, kedua pendidikannya, ketiga kehidupan sosialnya, menyambung berayanya, segilik-seguluk seluruh pelajaran petaka, ya, paras-paras sarpunaya, kan gitu. Kita betul-betul tatomasinya, aku adalah kau adalah aku, ini saling menghormati. Wasudewam kutubakam, kita satu keluarga di muka bumi, ngiring kita saling mengisi. Tidak ada yang hebat di muka bumi, yang mau belajar, yang mau melihat, yang mau mendengar, ya kan? Nah, ini penting. Apalagi makin dengan digital transformasi, ya. Ini kehati-hatian kita
jangan mudah untuk menge-share, tapi saring dulu baru di-share. Baru di-sharing ya. Nanti perlu ada kecerdasan. Maka bangsa ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas. Yang ingin masyarakat kita, terutama masyarakat Hindu kita, sekadi napi punya karakter Pandawa 5. Sekadi Dharma Wangsa, ya. Dharma itu kan kebenaran, bangsa yang benar, warga yang benar, umat yang benar, ya kan. Kemudian sekadi Bima berani dia, tapi tanggung jawab, ya. Jujur, peduli, ya. Mandiri, namun bekerja sama, ya kan. Dia mau bekerja sama. Artinya kata kuncinya gotong royong. Maka moderasi beragama ini penting. Kita selaku warga negara, kita punya sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Manggruwa. Ini kuncinya di sana. Ya, dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun kita berada. Ya, kita harus bisa jadi contoh. Apalagi kita hidup contoh. Ya, kita ada di Bali makin. Yang sering teriak Bali, bantu ayah lindung ibu. Iling, ring kawitan, iling ring bisama. Iling sareng semeton sareng sami, ngiring saling mendukung, saling memajukan, ya. Nah, ini yang paling utama yang disampaikan. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya dalam konsep-konsep Hindu, ini ajaran-ajaran leluhur kita sudah sangat kental sekali dengan bagaimana kita hidup dengan istilahnya yang sekarang bahasa kerennya moderasi beragama. Kita mempraktekkan itu ada pada ajaran kita. Ada. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi contoh ke depannya. Betul. Yang juga ingin, jangan pernah lupakan sejarah. Ya. Dulu Ibu Kartini menyampaikan, agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Ya. Agama ini hari ini banyak yang berbuat negatif dan sebagainya atas nama agama, kepercayaan, keyakinan. Nah ini hati-hati. Ini sangat hati. Kita perlu harus mendengar, ingat lagi kepada Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Tata, tentrem, kerta raharja. Tata dari mana? Dari diri sendiri dulu, ya, di keluarga, di banjar, di desa, kecamatan, sampai tata negara, ya. Tentrem, aman dan nyaman, ya. Bukan aman tapi nyaman. bukan aman dan nyaman, ya, betul. Niki artinya kita aman, lingkungan aman, udaranya bagus, U2-nya bagus, airnya juga bagus, maka nyegar gunung. Seperti dikatakan Pak Gubernur lah di Bali bisa seperti dangun loko Bali niki. Nah, negara gunung lah, gunungnya dijaga, lautnya dan sebagainya. Ya. Makin ada perubahan cuaca. Nah, Tiang juga ingin mengajak bahwa sistem tata tentrem kerta itu kerja keras, tulus, ikhlas. Ujungnya kerjasama, gotong royong. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya. Nanti sudah tata tentrem kerta raharja. Kalau sudah berhasil, jangan lupa berbagi. Makin di PHDI ya sedang kita konsolidasi dengan BDDN, Badan Dharma Dana Nasional. Dharma Nasional, ini dananya ya. Untuk apa kepentingannya? Untuk membantu umat di antara pendidikannya, untuk kita melihat bagaimana para sulinggi kita ya, untuk kepentingan kemajuan umat ya. Ngiring kita ingin maka yang sampaikan SDM-nya. S-nya ini kan yang sering nyingkat-nyingkat nih. S-nya sadar. Sadar jadi umat manusia di muka bumi. Siapapun. Maka G20 bisa berjalan lancar, ya kan? Sadar. Kedua sadar jadi umat Hindu. Pancasaradanya pegang, ya kan? Maka dharma agamanya pegang, dharma negaranya, dharma tulo, dharma gita, dharma wacana, ini sama. Dharma, terus dharma. Benar, terus benar. Sampai kalian kubur kita benar. Nah, kemudian kita sampaikan kalau sudah basic utamanya dia sadar selaku warga negara, tentu Pancasila dasarnya. Maka implementasikan, bumikan nilai-nilai Pancasila, nilai luhur nih di dalam kehidupan keseharian. D-nya dewasa. Dewasa. Orang dewasa mampu memilah-memilih mana baik mana buruk. Maka kemarin waktu ring G20 juga tapi knowledge niki bagaimana manajemen knowledge, bagaimana manajemen ilmu pengetahuan, ya. Ada baik buruk, ada benar salah, ya kan? Orang yang mampu memilah niki tentu dia akan jadi lebih dewasa. Orang dewasa akan matang, SDM matang, mampu mencari solusi. Kalau ada masalah, satu masalah 1000 soal, satu soal perlu ada jawaban. Persoalannya hujan. Masalahnya hujan, persoalannya banjir. Nah, bagaimana? Oh, jangan nebang ngawur dong. Nah, kita tanam pohon, ya kan? Kita perbaiki selokan. Nah, kemudian kita perhatikan juga lingkungan. Maka
kita sangat penting niki etika terutama. Nggih, mungkin alih-alih kita etika. Etika apa? Etika sosial, saling menghormati siapapun, ya. Bayi pun kita hormati, siapapun kita hormati. Kedua, etika pemerintah, transparan, terbuka, ya, dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian ketika etika apa? Ilmu pengetahuan. Jangan pernah nyontek, ya. Nah, kita betul-betul kita belajar sungguh-sungguh, kan. Etika apa lagi? Hukum, tegakkan hukum yang benar. Etika ekonomi, jangan pernah berbohong, ya. Dari mana kuda dan sebagainya, ya, jujur kan sudah. Etika apa lagi? Oh, etika lingkungan hidup, jaga dong lingkungan kita, ya. Supaya ini Bali tetap lestari, kan kita ada. Maka yang sering sampaikan subak sinergi untuk Bali asri kembali, asri kembali. Asrinya aman dan sejahtera. Di samping Bali sejahtera, Republik Indonesia juga sejahtera. Nah, jadi untuk kepentingan, tapi di tingkat provinsi, apalagi nanti juga di tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan juga rencana undang-undang provinsi Bali juga nanti bisa sehingga kita akan lebih maju. Kan gitu. Ini yang kita inginkan. Nggih. Waktu evaluasi ternyata tidak cukup ya. Dan waktu kita lebih banyak lagi Pak. Nggih. Semua kajian yang sangat mendalam sekali. Beliau seorang pemikir saya melihatnya dan tentang BDDN juga akan sedang kita kan dana nasional. Ingat dharmanya yang paling penting nih dulu. Kata gue semua Bali Postok dengan Ketua Umum PHDI Pusat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan perpesan. Om Santi. Om. Terima kasih.